Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Sebelumnya, Wahab mengucapkan terima kasih kepada Bu Dinda yang telah senantiasa meluangkan waktunya pada malam hari, pagi hari, ataupun sore hari, kapanpun Ibu menonton video dari rekaman ini. Di sini saya mewakili dari kelompok A Game About Three, izin untuk menyampaikan progres yang telah kami kerjakan selama belakangan ini atau sejauh ini. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke, kita langsung saja masuk ke bagian yang awal. Nah, di sini kami akan mempresentasikan produksi dan manajemen game, A Game About Three. Langsung aja. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, ada saya sendiri, yaitu Wahab Audin. Ada Nino, ada Gata, ada Isa, ada Damar, ada Samuel, dan yang terakhir ada Farul. Nah, di sini kami akan mengambil tiga konten utama, yaitu ada interface dan sistem leveling, ada perencanaan produksi, ada dan yang terakhir itu ada estimasi waktu dan biaya. Oke, lanjut langsung aja ke interface dan sistem leveling. Oke, baiklah kita mulai dengan sistem levelingnya. Selesai dengan sketsa dari interface-nya. Pada proyek game kami ini, kami mengambil ide bahwa interface yang kami gunakan itu harus simple dan minimalis. Yang mana karena ini pada dasarnya adalah game RTS, yang mana akan banyak ada perintah, icon, dan tombol-tombol yang harus dipahami. Jadi kami mau supaya setiap elemen-elemen tersebut itu simple dan mudah dipahami oleh player supaya mereka bisa berkembang dalam permainan gamenya. Jadi langsung ke halaman satunya saja. Jadi untuk sketsa dari tampilan menu kami, di sini yang pastinya ada judul dari gamenya itu Game About Tree yang menunjukkan temanya ini ada tentang melindungi pohon. Dan di sini terdapat beberapa tombol, yaitu yang pertama adalah tombol continue untuk melanjutkan permainan, new game untuk memulai permainan baru, ada tombol settings untuk membuka pengaturan dari game, dan credits yang mana ini akan menampilkan informasi dari pengembang. Untuk menu ini ada terdapat gambar sketsa berupa pohon besar yang akan menjadi elemen utama dalam game tersebut. Baru ada karakter yang memegang gergaji, yang mana itu adalah musuh utama, yaitu manusia. Baru ada karakter roh, yang mana itu adalah sebuah spirit yang menjadi MC dari cerita game ini. Lalu ada serangkaian elemen-elemen lain dalam game tersebut. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah tampilan utama dari game kita. Untuk di pojok kiri atas terdapat profile dan juga ada keterangan level. Kemudian ada jumlah gold yang ada pada player. Kemudian pada tengah atas terdapat beberapa status untuk kesehatan hutan. Kemudian dari jumlah hama dan juga sorry apa tadi ada kesehatan hutan, kemudian jumlah Paparan. hama dan juga ya kelaparan dari penghuni hutan. Kemudian pada pojok kanan atas ada keterangan waktu, ada hari, tanggal, dan juga jam. Pada kanan tengah ada inventory dan juga skill. Kemudian untuk bawah tengah itu ada beberapa item yang siap untuk digunakan untuk pohon dan juga penghuni hutan ya. Kemudian nanti pada tampilan utama ada beberapa pohon atau hama, belum belum before. Nanti ada beberapa pohon, kemudian di atasnya ada status pada pohon tersebut. Lanjut. Nah, kemudian ketika profilnya diklik, nanti akan eh, mempause gamenya dan ada beberapa keterangan. Ada medium map, nanti kalau diklik bisa muncul ke map yang lebih luas. Kemudian pada bagian bawahnya ada keterangan profil juga, ada username,
level, dan juga jumlah gold. Di kanan ada keterangan waktu, jam, dan juga tombol setting dan kembali ke menu. Next. Player dapat melakukan leveling dengan cara memenuhi syarat-syarat berikut. Itu pertama itu player harus membayar jumlah whips. Whips ini merupakan mata uang utama pada game. Nah, whips dapat didapatkan dengan cara player juga harus menyelesaikan misi utama seperti menyelamatkan hewan tertentu dan juga memperbaiki ekosistem. Selanjutnya, itu player harus memperbaiki ekosistem. Player ini dapat melakukan memperbaiki ekosistem dengan cara mengumpulkan dan menanami pohon-pohon khusus yang sesuai dengan ekosistem yang ada. Selanjutnya, player juga harus menyelamatkan hewan. Nah, player juga harus memperbaiki sarang-sarang hewan yang rusak sehingga uh, hewan-hewan dapat kembali untuk berhabitat. Selain itu, player juga harus menyediakan buah-buahan sebagai makanan dari hewan-hewan tersebut. Selanjutnya, untuk reward, player dapat membuka area baru setelah level up, sehingga player dapat uh, mendapatkan tantangan baru. Di sini pada area yang baru, player dapat uh, dihadapi dengan tingkat kesuburan yang berbeda juga dan juga hama yang lebih kuat. Selanjutnya, seiring dengan terbukanya area baru, player juga membuka seed baru. Sini dapat digabungkan untuk mendapatkan pohon-pohon baru juga. Dan juga setelah area baru terbuka, hewan baru juga akan terbuka dengan skill unik dan keunikannya masing-masing. Selanjutnya, habitat dari hewan tersebut yang uh, dapat terbuka juga sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk game ini ada progressive difficulty curve di mana ada 5 fase dalam game. Ada fase pertama pemulihan, lalu fase kedua ekspansi awal, ketiga ekosistem berkembang, 4 ekspansi lanjutan, dan 5 tantangan akhir. Dengan setiap fase memiliki berbagai tantangan dan hadiah yang berbeda. Lanjut, untuk fase pertama. Fase pertama merupakan fase pemulihan awal yang berupa tutorial untuk pengenalan game kepada pada pemain baru. Fase pertama memiliki tantangan resource management awal berupa ekspansi lahan dan pohon baru, serangan-serangan, maaf, ekosistem yang belum terbangun kembali, dan hadiah hadiah berupa pohon yang tumbuh tanpa hambatan hama, dan hewan yang muncul introduksi di area sekitar ekosistem. Lanjut. Untuk fase kedua adalah fase ekspansi awal dengan kesulitan rendah. Pemain akan mulai harus menggunakan currency dengan efisien untuk ekspansi lahan dan penanaman pohon baru. Lalu akan ada serangan hama yang mulai muncul dan dapat mengganggu beberapa pohon. Kan ada juga beberapa hewan yang mulai aktif, tetapi tidak terlalu berkontribusi dalam kembangan ekosistem. Fase ini memiliki hadiah berupa pemain yang dapat membuka membuka spesies pohon dengan menggunakan seed, dengan menggabungkan seed. Lalu akan ada hewan yang mulai aktif dan area yang bertambah. Lalu untuk ekosistem berkembang memiliki medium difficulty dengan tantangan populasi hewan yang perlu dijaga, hama yang menyerang lebih sering dan dapat merusak beberapa pohon, dan lebih perlu memperhatikan penggunaan wisp
untuk menyeimbangkan perawatan beserta ekspansi dari ekosistem tersebut. Fase ini memiliki hadiah membuka spesies pohon langka dan kombinasi seed yang lebih banyak atau kompleks, beserta hewan dan pohon yang memiliki fungsi beragam dapat muncul. Untuk untuk fase selanjutnya, yaitu ekspansi lanjutan dengan kesulitan tinggi. Di fase tersebut memiliki serangan hama yang lebih agresif lagi, dapat menyerang dalam jumlah yang besar, hmm, harus mengelola perbedaan kebutuhan hewan-hewan yang ada, serta pemilihan pohon yang harus strategis dalam mempertahankan dan mengembangkan ekosistem. Hadiah dalam fase ini berupa dapat membuka area rahasia dengan tumbuhan dan hewan unik. Pohon tertentu dapat mengeluarkan wisp yang banyak besar, beserta mekanisme pertahanan alami dapat mulai berkembang. Lalu, fase terakhir adalah tantangan akhir dengan difficulty yang sangat tinggi, kesulitan yang sangat tinggi. Tantangan akhir ini memiliki tantangan berupa serangan hama yang lebih kompleks dan membutuhkan kombinasi pohon hewan untuk bertahan. Pemain juga harus melakukan rotasi populasi hewan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik, ekosistem tersebut tidak dikelola dengan baik, ekosistem dapat sulit berkembang, meskipun kemungkinan tidak akan mengalami degradasi. Tapi hadiah dalam fase tersebut, pemain dapat membuka mode permainan khusus seperti Endless atau Zen Mode. Spesies pohon dan hewan legendaris juga dapat ditemukan jika sistem mencapai keseimbangan yang sempurna. Dan jika ekosistem bertahan lebih lama, beberapa mekanisme dapat berjalan secara otomatis tanpa Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perancangan produksi, khususnya pada bagian peran pengembangan. Nah, di sini terdapat beberapa role ya. Eh, Role yang pertama yaitu ada produser atau project manager, di mana nantinya orang yang akan menjadi produser ini akan menjadi figur utama yang mengawasi keseluruhan keseluruhan proses produksi dan pengembangan pengambilan keputusan strategis. Untuk penanggung jawabnya di sini ada Mas Bambang Nagata Sampono Wongso dan tugas-tugasnya yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengembangan, menyusun jadwal, anggaran, dan pembagian tugas, serta memastikan komunikasi antar divisi berjalan lancar. Kemudian yang kedua ada role game designer, di mana orang yang menjadi game designer ini memiliki visi kreatif untuk merancang mekanik dan gameplay secara mendalam. Dan di sini penanggung jawabnya ada Mas Damar Jati Adidam Kitama dan tugas-tugasnya yang pertama yaitu menentukan konsep dan mekanik inti game seperti sistem leveling dan rewarding, sistem pertumbuhan hewan, serta dinamika ekosistem. Kemudian juga merancang alur permainan dan tantangan dalam game hingga mengatur keseimbangan gameplay antar pembangunan, manajemen sumber daya dan juga eksplorasi. Kemudian role yang ketiga ada programmer atau developer di mana sosok yang menjadi programmer ini memiliki kemampuan teknis yang kuat untuk menangani pengembangan inti dari sistem game ini sendiri. Dan di sini penanggung jawabnya ada Samuel Ardi dan Valentino Silaban dan tugas-tugasnya yaitu meliputi pembangunan dan mengimplementasikan sistem gameplay seperti logika peningkatan pohon, AI hewan, dan sistem supply chain. Kemudian juga menuliskan kode serta mengintegrasikan berbagai fitur teknis sesuai dengan desain yang telah dibuat. Juga mengoptimalkan performa game dan menyelesaikan bug selama fase pengujian internal dan juga beta. Next. Kemudian role selanjutnya ada sound designer, di mana sound designer di sini berfokus pada pembuatan dan pengintegrasian audio sesuai dengan kebutuhan gameplay dan mood gamenya itu sendiri. Dan di sini penanggung jawabnya ada Mas Nino Auliana Hara. Tugas-tugasnya itu yang pertama mengembangkan musik latar, efek suara, dan feedback audio yang sesuai dengan atmosfer game itu sendiri. Dan di sini sound designer juga bekerja sama dengan tim desain untuk memastikan elemen audio mendukung
pengalaman imersif itu sendiri. Dan juga di sini sound designer juga menyesuaikan audio pada setiap fase pengembangan, termasuk saat rilis dan juga pembaruan. Kemudian role selanjutnya ada artis, visual artist atau desainer. Di sini nantinya orang yang menjadi visual artist ini memiliki keahlian dalam desain grafis dan animasi untuk menghasilkan visual yang mendukung konsep game. Dan di sini penanggung jawabnya ada Mas Muhammad Farul Razi. Untuk tugas-tugasnya yaitu membangun aset visual seperti model 3D, tekstur, animasi, dan UI yang menarik. Di sini juga menyusun tampilan visual untuk setiap elemen game, seperti pohon, hewan, lahan, dan lain sebagainya, hingga menjamin kesesuaian gaya visual dengan tema game dan alur cerita. Kemudian ada QA tester. Di sini nantinya lebih berfokus pada pengujian menyeluruh untuk memastikan game berjalan dengan stabil dan bebas dari bug. Dan di sini penanggung jawabnya ada saya sendiri, Isa Muhammad, dan untuk tugas-tugasnya yaitu yang pertama melakukan pengujian internal dan beta untuk mengidentifikasikan bug dan juga masalah pada gameplay. Juga memberikan feedback tentang keseimbangan, performa, dan juga user experience. Dan di sini QA tester juga bekerja sama dengan programmer untuk perbaikan dan juga optimalisasi game. Dan terakhir ada role marketing and community manager yang nantinya akan bertugas untuk mempersiapkan peluncuran game, mengatur kampanye pemasaran, dan mendukung komunitas pemain. Dan di sini penanggung jawabnya ada Mas Bapak Awaludin. Dan untuk tugas-tugasnya yaitu yang pertama menyusun strategi pemasaran, termasuk pembuatan materi promosi seperti trailer, poster, dan konten media sosial. Dan di sini marketing juga mengelola rilis game dan komunikasi dengan player atau pemain. Dan di sini juga menjalin hubungan dengan komunitas dan menangani feedback pasca rilis untuk membangun pembaruan selanjutnya. Nah, selanjutnya, untuk perancangan produksi bagian rencana tahapan pengembangan, terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu pre-produksi. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam pengembangan game yang berfokus pada perencanaan dan juga persiapan. Untuk tahapan-tahapannya, itu ada harus menentukan konsep game, desain game mechanics, penyusunan tim, perencanaan dan penjadwalan dan juga prototipe awal. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, tahapan kedua yaitu tahapan produksi, yang mana pada tahapan ini merupakan tahap pengembangan utama yang akan em, mengeksekusi ide yang telah direncanakan pada tahapan preproduksi untuk menjadi game yang nyata gitu. Untuk tahapannya sendiri yaitu kita harus pengembangan gameplay, kemudian desain dan pengembangan visual, pengembangan audio, pengembangan AI untuk memberikan interaktivitas pada NPC, kemudian kita juga harus pengujian internal. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu ada tahapan pasca produksi, di mana pada tahapan ini merupakan salah satu tahapan setelah tahapan pengembangan utama yang akan berfokus pada pengujian dan juga perbaikan game sebelum game dirilis secara publik. Untuk tahapannya sendiri, pada tahapan pasca produksi, kita harus melakukan pengujian beta, perbaikan bug, pemasaran, dan juga pengaturan rilis. Untuk pemasaran sendiri ini tuh yang dimaksud itu menyiapkan materinya. Jadi belum pemasaran secara langsung, tapi hanya menyiapkan materi yang harus dilakukan ketika kita nanti rilis game gitu. Kemudian untuk tahapan yang keempat yaitu tahapan rilis, di mana kita harus melakukan peluncuran game untuk bisa diakses secara publik. Untuk tahapannya kita harus meluncurkan game dan juga pasca rilis ini kita harus memantau feedback dari pemain dan gimana caranya kita nanti mengatasi masalah tersebut. Nah, tahapan terakhir yaitu tahapan pemeliharaan dan juga pembaharuan, di mana pada tahapan ini merupakan tahapan untuk mempertahankan kualitas game. Kemudian kita juga bisa menambahkan konten, memperbaiki masalah yang kita temukan. Kemudian untuk tahapan pada pemeliharaan dan pengembangan ini kita bisa melakukan pembaruan berkala, pemeliharaan game dan juga menggait dukungan komunitas game about a game about tree. Oke, baik. Yang terakhir di sini ada
estimasi waktu dan biaya untuk produksi dan pengembangan game itu sendiri. Nah, setelah melalui berbagai tahapan, seperti mulai dari mengonsep, membuat sketsa, terus juga ada sistem apa namanya game mekanismenya itu seperti apa, gameplay seperti apa. Hinggaplah kita kepada estimasi waktu dan biaya, mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, rilis, hingga pemeliharaan dan pengembangan. Pada tahap yang pertama, itu ada praproduksi dengan durasi kurang lebih itu 3 bulan. Biayanya di sini mohon maaf nolnya itu kurang 3, yaitu sekitar 120 juta. Nah, 120 juta ini dibagi untuk apa aja? Ada gaji untuk tim awal dari desainer, programmer, dan artis, itu sekitar 90 juta. Biaya untuk riset dan prototipe awal itu 20 juta. Dan kemudian yang terakhir itu peralatan dan softwarenya itu seperti ada Unity, Unreal, Figma, Blender, itu sekitar 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini untuk tahap produksinya atau tahap pengembangannya itu dari kami itu memakan waktu sekitar 8 bulan. Yang dimana di sini itu memungut biaya sebesar 410 juta rupiah. Dengan gaji tim utamanya itu ada 7 orang, dikali 5 per bulan yaitu sekitar 280 juta. Di sini kita masih mengambil rata untuk seluruh gaji timnya, meskipun mungkin pada realitanya nggak selalu seperti itu, bisa aja itu berbeda-beda. Nah, kemudian untuk pengembangan visualnya, modal 3 dimensi dan animasinya itu sekitar 50 juta, pengembangan AI dan gameplay mekanismenya itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu sekitar 80 juta, dan ada sound design dan voice acting sekitar 30 juta. Kemudian di sini ada pasca produksi dengan biayanya itu kurang lebih 100 juta. Yang tadi apa namanya ada pengujian beta sekitar 20 juta, debugging dan optimisasi. Kalau tadi selama pengembangan itu biasanya masih terdapat kekurangan, masih yang penting jalan dulu, tapi belum dioptimasi, dan juga ada pemasaran. Dan ini menggait waktu sekitar 3 bulan. Rilisnya di sini memakan waktu sekitar 1 bulan dengan biaya 50 juta, ada pengaturan server dan distribusi, kemudian ada maintenance awal dan dukungan permain, itu sekitar 30 juta. Terakhir ada pemeliharaan dan pengembangan memakan waktu sekitar kurang lebih 6 bulan dengan biaya yang dipungut itu 150 juta rupiah, mohon maaf. Dan detail untuk biayanya itu 80 juta untuk patch dan pembaruan konten, 40 juta untuk server dan infrastruktur, dan 30 juta yang terakhir yaitu untuk komunitas dan customer support dengan durasi 6 bulan. Nah, untuk total durasi yang dibutuhkan untuk pengembangan dan produksi game ini adalah sekitar 1 tahun 9 bulan. Kemudian untuk biayanya itu dia memakan sebesar 830 juta rupiah. Oke, mungkin cukup sekian hasil produksi dan pengembangan game dari kelompok kami. Mungkin kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama presentasi tadi itu masih terdapat kekurangan, entah itu poinnya masih ada yang belum tersampaikan atau mungkin ada kekurangan jelasan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.